Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak. Salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah pada kesempatan kali ini atau mengawali nasihat agama pada kesempatan kali ini, kita mulai dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 9. Quran surah Al-Mu'minun ini merupakan salah satu surah yang tergolong dalam surah Makkiyah. Artinya apa? Quran ini turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan nanti di dalam ayat ini kita akan melihat banyak ayat yang mengingatkan kita tentang tauhid, tentang bagaimana cara meningkatkan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan nanti dalam ayat ini kita akan melihat kunci bahagia atau siapa saja orang yang bahagia yang terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9 ini. Saya awali dengan membaca Quran surah Al-Mu'minun ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran surah Al-Mu'minun yang pertama diawali dengan kata qad yang artinya sungguh. Lalu dibarengi dengan sesudahnya ada fi'il madi. Ketika kata qad sesudahnya ada fi'il madi, di situ merupakan bentuk penekanan yang artinya pasti, benar-benar sungguh, dan itu pasti terjadi. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Artinya apa? Benar-benar sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Adapun kata aflaha di sini bisa kita artikan dengan kata al-fauz atau artinya kebahagiaan. Jadi dapat juga kita artikan ayat yang pertama adalah sungguh bahagia orang-orang mukmin itu. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, siapa mukmin-mukmin yang bahagia itu? Ayat selanjutnya dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang yang mengerjakan salatnya dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita lihat secara etimologi, kata khusyuk berasal dari kata khasya'a yakhsya'u khusyu'an, yang artinya apa? Memusatkan. Artinya ketika kita sholat, pusat kita itu adalah khusus kepada sholat. Artinya memusatkan segala perhatian kita, memusatkan hati kita ketika melaksanakan sholat. Dan disempurnakan dengan gerakan-gerakan kita ketika sholat. Jadi ketika sholat itu kita khusyuk, menghadirkan hati kita, menghadirkan pemikiran kita. Ada juga yang berpendapat khusyuk itu adalah takut, tunduk, rendah hati di hadapan Allah, rendah diri di hadapan Allah. Takut dalam artian takut sholatnya tidak diterima. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan dari beberapa definisi ini. Khusyuk dalam sholat adalah berupaya menghadirkan hati. Setelah kita hadirkan hati kita, kita memahami setiap apa yang kita baca dalam sholat. Dan kita perindah gerakan sholat kita dengan cara tuma'ninah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah orang yang beruntung yang pertama, yaitu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya.
Lalu dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 3 dilanjutkan lagi. Siapa lagi orang yang beruntung itu? Dijawab oleh Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil laghwi minal mu'ridun. Ialah orang-orang yang menjauhkan dirinya atau yang memalingkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? Sudah berapa lama kita melakukan aktivitas itu atau aktivitas rutin yang kita laksanakan di dunia ini? Tapi sudahkah yang kita laksanakan setiap harinya itu bermanfaat, atau malah sebaliknya yang melalaikan kita? Yang kita hanyut dengan keindahan dunia ini sehingga kita lupa itu adalah hal yang melalaikan waktu kita di dunia ini. Akankah hidup kita yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau bahkan 70 tahun atau hanya 50 tahun ini semuanya kita habiskan untuk yang bermanfaat, atau malah banyak yang lebih merugikan kepada kita? Sementara ketika kita ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung, itu adalah orang yang memalingkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, dari tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri kita, perbaiki diri kita. Sudahkah yang kita lakukan ini hal-hal yang bermanfaat, atau hanya melalaikan kita di dunia? Atau mungkin pekerjaan kita hanya scroll-scroll HP setiap harinya, duduk menikmati obrolan-obrolan yang sebenarnya itu tidak bermanfaat, atau malah obrolan yang menggunjingkan orang lain, yang membawa kita kepada kemaksiatan, yang membawa kita kepada dosa. Atau hari kita nikmati dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, merenungi keindahan-keindahan alam yang menambah kesyukuran kita kepada Allah. Tergantung kepada kita bagaimana kita menikmati setiap hari kita. Setiap kita diberikan oleh Allah 24 jam per orang. Bagaimana cara kita memanfaatkan 24 jam tersebut menjadi hal-hal yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ciri-ciri orang yang beruntung atau yang bahagia. Pada Quran surah Al-Mu'minun dilanjutkan lagi ayat keempat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ialah mereka orang-orang yang menzakati hartanya atau yang mengeluarkan hartanya. Dalam ayat ini ada beberapa definisi. Artian zakat, ada zakat wajib maupun zakat yang sunnah seperti infak, sedekah. Kalau zakat wajib seperti zakat fitrah. Nah, orang yang beruntung dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 4 ini adalah yang senang mendermakan hartanya, yang senang memberikan hartanya demi kemajuan, demi orang-orang untuk berbahagia. Ketika dia merasakan bahagia, dia juga ingin orang lain merasakan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat sendiri berasal dari kata az-zakah yang artinya mensucikan. Apa yang disucikan dalam zakat ini? Yang disucikan adalah hati dan harta. Jadi zakat ini gunanya adalah sebagai upaya kita mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa mensucikan hati? Ketika kita ikhlas mengeluarkan harta kita kepada orang lain, apalagi harta yang kita keluarkan itu adalah harta yang bermanfaat dan harta yang kita senangi. Seperti berinfak, kita menyenangi dengan uang. Seperti memberikan baju yang masih layak pakai, yang itu mungkin kita senangi, tapi kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Artinya apa? Kita mengikhlaskan hati kita, membersihkan jiwa kita. Lalu membersihkan harta kita. Karena di dalam harta kita adalah ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
Jadi caranya adalah dengan cara memberikan zakat kepada orang yang lebih membutuhkan atau orang yang sudah ditentukan oleh dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak sampai itu. Ada lagi orang-orang yang beruntung yang dikatakan oleh Quran surah Al-Mu'minun. Dilanjutkan pada ayat kelima dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Ialah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga kemaluan dalam artian berupaya menjaga semua apa-apa yang membuat orang lain mungkin tergoda akan kita. Mungkin menjaga aurat kita dengan cara memakai jilbab. Itulah indahnya Islam. Allah mewajibkan kepada kita untuk memakai jilbab, memakai pakaian yang tertutup, memakai pakaian yang tidak ketat. Itu gunanya adalah untuk menjaga kita. Dan ketika kita sudah menjaganya, kita termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan orang yang beruntung selanjutnya dilanjutkan pada ayat ke-8. Dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ialah orang-orang yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh amanah yang diberikan kepadanya dan janji-janji yang ia buat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amanah merupakan sesuatu yang harus kita jaga dengan baik. Amanah sendiri itu adalah menjaga apa yang orang berikan kepada kita atau yang orang titipkan kepada kita, yang mana nanti itu akan kita kembalikan kepada orangnya lagi dalam keadaan semula, tidak kurang apapun. Contoh, orang memberikan kita amanah untuk menjaga sepeda motor, maka motor yang awalnya diberikan kepada kita tidak boleh kurang sedikit pun, harus kita berikan yang terbaik kepada orang tersebut. Menjaga amanah ini kita lihat layaknya tukang parkir. Yang kalau kita lihat di mal-mal besar itu banyak sekali dititipkan kepadanya motor-motor atau mobil yang mewah yang dia sendiri belum tentu punya. Seandainya ia ingin mengambil motor tersebut, pastilah bisa. Namun ada jiwa amanah. Amanah yang apa? Amanah yang ia harus jaga bahwasanya motor itu bukan miliknya dan nanti akan diambil oleh orang lain. Jadi kalau tukang parkir saja bisa menjaga amanah, kenapa kita mungkin yang berpendidikan lebih, yang pekerjaannya lebih berkualitas, kenapa kita tidak lebih bisa menjaga amanah? Jadi apabila diberikan proyek kepada kita, amanahlah. Jangan kita menjadi orang-orang yang ingkar akan sebuah amanah. Karena suatu saat nanti di akhirat kelak salah satu penghuni neraka adalah mereka yang tidak pandai menjaga amanah. Dan apabila kita salah satu seorang pemimpin, berhati-hatilah dengan jabatan yang diberikan kepada kita. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Jangankan seorang pemimpin, kita saja seorang manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya, akan tubuh yang kita gunakan, akan waktu yang kita gunakan. Ini merupakan semuanya adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, artinya pemimpin yang Allah ingin kita menjaga muka bumi ini. Allah ingin kita menjaga bumi ini dengan baik, yang mana ini juga merupakan amanah yang di akhirat kelak akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Setiap detik kita, setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita, setiap perkataan kita dan perbuatan kita, semuanya diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan diri kita menjadi orang yang mampu menjaga amanah. Jangan hanya melihat amanah yang besar, karena sedikit pun amanah itu, sekecil apapun amanah itu, semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan semoga dengan kita menjaga amanah, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada ciri-ciri orang yang beruntung yang terakhir adalah pada ayat 9 dikatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun.
Dan mereka yang beruntung itu siapa lagi? Adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung atau yang bahagia, jagalah sholat kita. Sholat di awal waktu, sholat dimanapun berada dan bagaimanapun keadaan kita. Tidak bisa dengan cara berdiri seperti biasanya orang-orang sholat, maka dengan cara duduk. Ketika tidak bisa dengan cara duduk, maka telentanglah. Tidak bisa dengan cara telentang, maka dengan isyaratlah. Sesungguhnya Allah telah memudahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat. Namun bagaimana cara kita untuk menjaga sholat tersebut? Menjaga secara apa? Baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Menjaga sholat kita agar di awal waktu dan menjaga kekhusyuan sholat kita sebagai kuantitas sholat kita. Dan senantiasa memperbaiki setiap sholat kita. Apabila mungkin pada sholat ini belum khusyuk, kita perbaiki terus bagaimana kita tetap khusyuk dalam sholat. Jadi kalau di awal dikatakan orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk, lalu di akhir dikatakan adalah orang yang menjaga sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tadi ciri-ciri orang yang beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Karena pada ayat selanjutnya dikatakan mereka itulah para pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga. Surga yang bagaimana? Surga yang paling tinggi derajatnya, yaitu surga Firdaus. Betapa beruntungnya orang-orang yang ketika mendapatkan surga Firdaus, yang mana kita di dalam surga nanti akan kekal. Tidak ada lagi kehidupan selain kehidupan akhirat. Dan ketika kita di akhirat nanti ditempatkan di surga Firdaus, maka itu adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Oleh karena itu, dari apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Tidak hanya sekedar mukmin, tetapi juga mukmin yang muflihun dengan ciri-ciri yang tadi atau dengan tanda-tanda yang tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.